Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Natawajjahu bil hamdi wasyukri wat thana ila Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma natawajjahu bil hamdi wasyukri ila hadzal istima' manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila man qama bihi mudir ma'had Riyadul Ibtida'. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan manaqib perdana di Pondok Pesantren Riyadul Ibtida' bersama dengan para kiai. Sini ada Kiai Husain, ada Ustadz Hasan, ada Inabah 65, Ustadz Melik, dan tidak lupa pimpinan pesantren Sirajul Ulum. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari acara dan kegiatan malam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir tahun ya, bulan Desember. Dan berkumpulnya kita di sini sebagai cara kita untuk keluar dari rasa terpuruk karena kehidupan di luar sana, ekonomi dan lain-lain itu sedang mengalami masa surut. Mungkin yang sedang berbisnis mengalami masa sulit sekarang. Mungkin yang bekerja mengalami masa sulit sekarang. Terasa misalnya jalanan-jalanan itu dari Ciputat sana sampai Bogor kalau di atas jam 9 malam tidak seramai sebelum peristiwa pandemi COVID. Sekarang kelihatan sepi. Dan perasaan terpuruk itu bukan hanya milik kita, tapi dimiliki oleh orang-orang lain. Jadi rasa terpuruk itu juga ada di negara-negara lain. Belanda sekarang menerapkan lagi lockdown. Bahkan di Australia itu kalau mau tinggal di rumah dikasih hadiah. Enak banget tuh Kiai, tinggal di rumah kasih hadiah. Di sini tinggal di rumah nggak dikasih hadiah, keluar rumah dikasih hadiah. Nah, rasa terpuruk itu umumnya dalam setiap bangsa, pertahanan terakhirnya adalah apa yang disebut dengan kehidupan rohani. Yang kita sebut bahasa kerennya, bahasa gaulnya adalah spiritualitas. Merasa terpuruk sebabnya biasanya datang dari hal-hal yang bersifat ekonomi, politik mungkin, atau kita terlalu banyak baca berita yang tidak jelas di medsos. Akhirnya kita nggak bisa membedakan ini yang benar yang mana ini. Sampai kita pusing sendiri. Pak polisi apa bukan Pak polisi yang benar? Apalagi sekarang di abad informasi kita setiap hari itu melihat
berita, medsos, YouTube, dan seterusnya. Jadi rasa terpuruk bisa datang dari situ. Tapi pertahanan terakhir bangsa, pertahanan terakhir sebuah umat itu datang dari apa yang disebut dengan kehidupan rohani, spiritualitas, atau bisa disebut juga dengan keyakinan atau sikap beriman. Kita sebagai orang-orang mukmin, nah itu pertahanan kita terakhir adalah sikap kita dan keyakinan kita sebagai orang-orang yang beriman. Jangan disangka di luar sana itu nggak ada akibat yang bersifat ekstrim misalnya. Jangan disangka di luar sana itu baik-baik saja misalnya karena ada pandemi COVID ini. Singapura ada 3.000 perusahaan bangkrut dalam 3 bulan terakhir. 3.000 perusahaan. Kita kok nggak bangkrut? Bang, kita nggak punya perusahaan. Ada 3.000 perusahaan gulung tikar di Singapura. Di Amerika Latin orang-orang turun ke jalan, ngantri sembako karena kehidupan ekonomi yang mengalami kesulitan yang luar biasa. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah, masih bisa ngaji, masih bisa mendengarkan manaqib. Jadi rasa terpuruk itu pada setiap bangsa itu pertahanan terakhirnya adalah keyakinan atau iman itu, atau bahasa kerennya adalah kehidupan spiritual atau kehidupan rohani. Nah, manaqib intinya adalah sejarah perjalanan rohani dari para aulia. Ada manaqib dari Imam As-Sazili, ada manaqib dari Abu Abbas Al-Mursi misalnya. Ibnu Athaillah menulis khusus manaqib dari para guru-gurunya di dalam Lataiful Minan misalnya. Nah, manaqib yang kita baca ini, dan mungkin juga para orang tua di sini pernah mengalami manaqib itu banyak versinya. Ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jawa, dan itu mungkin adalah cara para wali-wali Allah untuk mengajarkan kepada masyarakat yang dulu mungkin bahasa Arab belum memasyarakat. Bahasa Arab itu belum menjadi bahan bacaan, belum menjadi bahan pelajaran setiap hari. Bahkan mengucapkan bahasa Arab aja zaman dulu susah. Bismillahirrahmanirrahim, zaman dulu menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Bayangkan kalau diajar bahasa manaqib yang panjang di dalam bahasa Arab, bisa muter-muter tuh zaman dulu mungkin. Makanya para wali-wali Allah mengajarkan manaqib itu di dalam bahasa Sunda dan di dalam bahasa Jawa. Dan para wali-wali Allah yang datang ke Indonesia itu bahkan mereka menulis tafsir dalam bahasa Melayu misalnya, agar memudahkan orang-orang untuk memahami Al-Quran. Abdurrahman Asingkili misalnya menulis Tarjuman Mustafid dalam bahasa Melayu. Bahkan terjemahannya pun itu disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Ketika beliau menjelaskan tentang puasa misalnya, di situ ada bunyi au ala safarin, atau kamu dalam keadaan berjalan atau dalam perjalanan. Abdurrahman Asingkili menjelaskannya bukan dalam perjalanan atau ketika kamu di dalam bahtera, karena masyarakatnya adalah masyarakat maritim, masyarakat di pinggir laut. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi menerjemahkan kata safar itu bukan jalan, tetapi ketika kamu di dalam bahtera, kata Abdurrahman Asingkili, ketika kamu berada di laut. Karena zaman dulu perjalanan jauh biasanya pada laut, belum ada pesawat. Tapi kalau mungkin zaman sekarang ketika kamu di Lion Air mungkin gitu. Betapa para wali-wali Allah itu menyebarkan Islam ke negeri-negeri seperti Melayu ini, mulai dari Aceh sana, Banten, Goa, Borneo, Kalimantan. Makanya tadi kita hadirat misalnya kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, itu adalah orang Sambas, orang Kalimantan sana.
sampai ke wilayah Patani, Thailand Selatan, itu menggunakan bahasa lokal. Bahkan logatannya saja itu pakai bahasa lokal. Makanya ngaji kitab kuning sampai sekarang logatnya bahasa Jawa, logatnya bahasa Sunda, dan kalau di wilayah Sumatera logatnya bahasa Melayu. Bahkan sigot pernikahan saja itu logatnya logat bahasa Melayu itu. Ankah tuka, aku nikahkan engkau. Kok dalam bahasa Indonesia subjek tidak pernah ada di belakang, subjek seharusnya ada di depan. Begitulah para wali-wali Allah, cinta kepada kita sebagai umat, cinta kepada kita sebagai orang-orang mukmin, bahkan menjelaskan ilmu pengetahuan pun diusahakan dengan lidah kita. Karena berdasarkan kepada prinsip ayu khatiban nas ala qadri umurihim. Berbicara dengan lisan kita. Nah, sekarang manakib yang kita baca ini adalah manakib yang berbahasa Arab, yang diijazahkan dari ke dinding sana. Isinya manakib itu adalah perjalanan hidup wali-wali Allah. Perjalanan ruhani tadi. Makanya disebutnya nubzatun min ahwali qutbir rabbani. Dia adalah intisari dari perjalanan ruhani wali Allah bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sejarah perjalanan ruhani itu diceritakan mulai dari awal. Bagaimana beliau mencari ilmu pengetahuan, bagaimana beliau itu pergi ke Baghdad, bagaimana beliau itu mengajar, membangun lembaga pendidikan, prinsip-prinsip dasar apa bagi seorang yang kita sebut sebagai mursyid. Misalnya di situ disebut dengan ilmu ulama, siasatul muluk, dan hikmatul hukama. Di situ adalah prinsip-prinsip yang bisa kita ambil agar kita dalam menjalani perjalanan rohani itu ada panduannya. Jadi manakib itu bukan sekedar apa yang kita dengar, tapi dia adalah panduan perjalanan rohani. Kenapa harus ada panduannya? Karena kalau nggak ada panduannya, Pak, kita cuma baca sendiri, dengar di radio, dengar dari TV, atau dengar dari koran, atau misalnya kita lihat di HP kita. Karena tidak ada panduannya, itu takut salah mempraktekannya. Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Takut kalau ada dalilnya nggak? Ngomong kayak gitu ada dalilnya? Ada dalilnya. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa nggak disebut siratoka saja langsung? Wahai Allah, tunjukkan aku jalanmu langsung. Kenapa disebut siratal ladzina an'amta alaihim? Harus ada pedomannya, harus ada teladannya dari orang-orang yang kita lihat. Kenapa ayat itu tidak menyebut misalnya siratoka, ihdinas siratal mustaqim, siratoka, langsung saja jalanmu wahai Allah. Tapi kenapa dalam ayat itu disebut siratal ladzina an'amta alaihim? Kenapa jalan orang-orang yang engkau beri nikmat? Artinya kita perlu pedoman, perlu pemandu dalam perjalanan rohani. Perlu ada contohnya. Karena itu belajar agama, Bu, Pak, harus ada contohnya. Beda antara belajar agama di pesantren dengan belajar agama di kampus. Kalau belajar agama di kampus, pinter sekali itu membicarakan usul fikih, sejarahnya, mazhabnya, segala macam. Apakah prakteknya bisa? Belum tentu. Karena tidak ada yang dia lihat secara langsung. Tapi bagi orang yang tinggal di pesantren, orang yang berguru, orang yang berkhidmah kepada kiai, dia melihat bukan hanya cara gurunya berwudu, tapi cara gurunya makan, cara gurunya minum, cara gurunya memanggil murid, cara gurunya mengajar, cara gurunya menghadapi tamu, itu dilihat dari A sampai Z. Makanya di dalam ayat Al-Fatihah tadi disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Harus ada pemandunya itu. Tidak bisa kita langsung bilang bahwa saya ingin langsung kepada Allah. Harus ada pemandunya.
Dalam perbincangan saya dengan Gus Baha 4 bulan yang lalu, saya bertemu dengan Gus Baha berbincang selama 1 jam. Gus Baha bilang seperti itu. Kenapa dia disebut siratal ladzina an'amta alaihim? Kata Gus Baha, karena kita butuh pemandu. Karena kita butuh teladan. Makanya Rasulullah disebut dengan uswatun hasanah. Dia adalah pemandu, dia adalah teladan. Innaka la'ala khuluqin azim. Dia pemandu dalam kehidupan. Dia adalah uswah. Jadi harus ada contohnya. Dan pendidikan yang terbaik adalah yang dicontohkan. Kita tidak bisa menyuruh anak kita sholat. Nak sholat. Habis itu megang remote TV. Tidak bisa. Nak sholat. Habis itu WA-an gitu. Atau ngangkat telepon, beras sudah nyampe belum gitu. Kalau kita ingin menyuruh anak kita sholat, kitanya kudu duluan. Udah pakai baju rapi, udah pakai sarung, sajadahnya udah digelar, kitanya sholat sunnah, kita bilang, nak yuk sholat gitu. Tapi kalau kita bilang, nak yuk sholat, kitanya masih megang remote TV, anak juga tahu, bapak kan gak sholat. Atau ibunya masih WA-an sama teman-teman grup arisannya, dia kan tahu ibunya masih WA-an. Ntar aja mah nonton film kartun aja dulu. Jadi kalau kita meminta orang lain ingin berbuat kebaikan, kita duluan harus berangkat. Kalau kita ingin orang itu belajar, kita duluan harus cinta sama ilmu. Kalau kita ingin orang itu berzikir, kita duluan yang zikir. Jangan menyalahkan orang lain karena orang lain tidak berbuat baik. Jangan-jangan kita tidak pernah berbuat baik sehingga kita tidak diikuti oleh orang lain. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Benerin dulu diri sendiri, baru ngajak orang lain benar. Kalau kita ngajak orang lain pintar, kitanya dapat beasiswa, orang lain mau dengar. Kita ngajak orang lain ngaji, kitanya serius di pesantren, orang lain mau dengar. Tapi kalau kita ngajak orang lain ngaji sambil duduk di pinggir jalan, orang lain nggak mau dengar. Ngajak ngaji kok nongkrong pinggir jalan. Itulah kenapa para wali-wali Allah, rasul-rasul, para anbiya, itu adalah para teladan. Dan bagi kita, ketika kita mendengarkan manaqib, isinya adalah semua adalah rangkaian perjalanan ruhani. Dan itu adalah semacam pedoman, semacam jalan, semacam navigasi, semacam GPS untuk kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Syekh di dalam manaqib itu bisa menjadi semacam navigasi. Satu contohnya. Ketika Tuhan Syekh itu didatangi oleh suara, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku bolehkan semua padamu. Tidak ada yang terlarang untukmu. Abahtu lakal muharraman. Boleh kamu melakukan segala sesuatu sesukamu. Syekh Abdul Qadir menjawab, ihsya ya la'in. Pergi engkau, wahai yang terlaknat. Kok Tuhan Syekh tahu? Karena tidak mungkin katanya Allah itu menyuruh kepada keburukan dan kemungkaran. Ini bisa jadi panduan bahwa setinggi apapun makom rohani seseorang, setinggi apapun perjalanan rohaninya, tidak boleh meninggalkan syariat. Tidak boleh apa saja boleh. Oh, saya mah boleh minum bir, saya mah udah di makom Baitul Makmur. Nggak bisa. Saya boleh gak sholat karena saya sudah tinggi makomnya. Tidak bisa. Jadi ketika Tuhan Syekh mengatakan ihsya ya lain terhadap kata-kata abahtul lakal muharramat, itu untuk menunjukkan bahwa perjalanan ruhani setinggi apapun pengalamannya, dasarnya, landasannya haruslah syariat. Dia bisa sholat di atas daun pisang, lihat cara wudhunya benar apa enggak. Dia bisa jalan di atas air,
lihat baca Qur'annya bener apa enggak. Jangan-jangan dukun itu. Karena kalau cuma bisa jalan di atas air, bisa jalan di udara, bisa tembus tembok, setan juga bisa melakukan itu. Nggak usah belajar ilmu itu, setan juga bisa melakukan itu. Bisa berada di 3 tempat dalam satu saat, dalam satu waktu, setan juga bisa melakukan itu. Bisa loncat dari satu tembok ke tembok yang jarak 3 meter, pesilat-pesilat juga bisa melakukan itu. Dan kita nggak usah nyontok yang begitu. Dan berzikir bukan untuk jadi orang sakti. Zikir biar bisa ngobatin orang. Zikir biar kita bisa dapat rezeki banyak. Nanti jangan-jangan sudah zikir capek, rezeki belum datang, frustasi. Sejak rajin ngaji, ekonomi jadi berantakan. Ada nggak yang ngomong gitu? Dulu ngewarung sehari bisa 500.000 untungnya. Sejak rajin ngaji, boro-boro 500.000. Atau kita menceritakan teman kita lagi diuji itu, dia rajin ngaji ditimpa musibah. Kok rajin ngaji jadi menderita gitu? Kita berharap zikir kita itu mendatangkan rezeki. Kita berharap zikir kita itu bisa membuat kita hebat. Makanya kalau dalam berzikir kita menyebut ilahi anta maksudi. Bukan pengen hebat. Hanya Allah yang dituju. Jadi jangan sampai nih anak-anak muda di sini salah paham terhadap manakib, salah paham terhadap zikir. Saya udah rajin zikir di Riyadul Ibtida, tapi kok uang bensin nggak naik-naik ya pendapatan saya. Salah itu. Nggak ada hubungannya itu. Kekayaan ruhani dan kekayaan duniawi tidak ada hubungannya sama sekali. Atau pengen sakti, ya kan? Pengen dikeroyok 15 orang jatuh semua dengan membaca manakib, itu juga salah. Kita membaca manakib harus lurus, tegak lurus sebagai panduan perjalanan ruhani, bukan untuk yang lain. Jelas ya? Bahwa kita yakin ada berkahnya dari manakib ini, itu bonusnya, Bu. Itu bonusnya. Bahwa kita mendapatkan berkah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, itu adalah bonusnya. Tapi bonus itu datang kalau nilainya sudah sampai. Orang baru dikasih hadiah kalau nilainya 100, kalau nilainya 50 minta kasih hadiah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya pernah berkonsultasi dengan Syekhuna. Ada orang dari Malaysia sana menghubungi saya, ingin mengijazahkan terapi pengobatan untuk orang-orang Cibinong. Dan orang itu sudah menunggu di Jakarta, Kiai. Saya konsultasi sama Syekhuna, Kang, ini ada orang mau ijazahkan cara mengobati sesuai dengan zikir. Kata Syekhuna, dan yang mengagetkan saya, kalaupun zikir bisa melakukan itu, kita tidak perlu melakukannya. Kamu sakit aja, kata Syekhuna, minta sembuh ke Allah itu gak pantas. Emang kalau sembuh kamu ngapain? Dalam hati benar juga ya, saya sembuh nonton TV dengan musik, ngopi, jalan-jalan. Sakit aja, kata saya Bunda, minta sembuh ke Allah itu nggak pantas. Emangnya kamu kalau sembuh ngapain? Jangan-jangan sehat kita itu sia-sia gitu di hadapan Allah. Jadi akhirnya nggak jadi tuh diijazahin bagaimana bisa mengobati
orang lain dengan terapi zikir, gak jadi. Nanti orang datang ke Cibinong itu bukan untuk zikir, kata Syekhuna, bukan untuk ngaji, nanti ngantri itu, orang pengen berobat semua itu. Saya keluar rumah subuh, orang udah ngantri itu ratusan kan, minta diobatin semua. Kapan saya ngajar ngajinya, kapan saya mimpin zikirnya? Udah, zikir adalah zikir dan kita meminta hanya ridho Allah. Nah itulah manakib ini mengingatkan kita, isinya adalah tentang perjalanan ruhani agar kita punya pegangan sesuai tadi dengan ayat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Harus ada pemandu, harus ada contohnya, harus ada teladannya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah satu teladan, salah satu pemandu di dalam perjalanan rohani kita sebagai orang yang sedang serius, berkomitmen mengikuti kegiatan zikir, manakib, dan lain-lain. Semoga ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan pesantren ini tambah maju, tambah berkembang, dan menjadi sinar ilmu pengetahuan bagi masyarakat di sekitarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.